Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Rohani, pimpinan Majelis Daerah dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab dan Sekolah Tinggi Teologi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-101 untuk Gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih atas kontribusi Gereja Pantekosta dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saya juga mengapresiasi kontribusi jemaat Gereja Pantekosta yang telah membantu pemerintah dalam menangani pandemi. Kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan pandemi dengan baik, namun kita harus tetap waspada dan bekerja keras untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kebangkitan ekonomi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, meskipun bangsa kita tengah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dunia yang semakin cepat, namun agenda transformasi harus tetap dilanjutkan, upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan terus ditingkatkan. Pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi besar untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan, hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru, reformasi struktural, dan termasuk pemindahan IKN Nusantara. Tetapi agenda kemajemukan Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara. Toleransi adalah sikap yang mulia dalam menghadapi keberagaman, dan persatuan hanya akan muncul jika kita mengakui dan menghormati perbedaan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merawat bangsa Indonesia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, memperkokoh keindonesiaan kita, serta membangun peradaban bangsa Indonesia yang semakin maju dan modern. Saya yakin besar kali ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi umat, menghasilkan pemimpin-pemimpin dan pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia yang melayani jemaat dengan penuh kasih, serta menghasilkan keputusan penting yang mempererat persekutuan dan persaudaraan hamba Tuhan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Dengan ini saya membuka resmi musyawarah besar ke-34 Gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih. Adalah bangsa dengan keragaman yang luar biasa, termasuk keragaman agama. Istimewanya, Indonesia adalah seperti yang Presiden Soekarno pernah sampaikan sejak tahun 1945, bahwa kita ingin mendirikan Indonesia sebagai negara semua buat semua, bukan untuk satu golongan atau satu orang, tetapi semua buat semua. Karena itu, di Indonesia, keragaman dirayakan bukan ditekan, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu wujud nyatanya dalam konteks kehidupan beragama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2, menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dibutuhkan gotong royong kita semua untuk memastikan agar keragaman di Indonesia menjadi sumber kekuatan persatuan kita dan bukan menjadi sumber perpecahan. Gereja Pantekosta di Indonesia adalah bagian dari elemen bangsa yang dinantikan perannya
dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Terlebih di era kemajuan teknologi informasi saat ini, ketika sebuah hoax dan misinformasi dapat dengan mudah menyebar dan memprovokasi terjadinya benturan dan perpecahan. Jika tidak ada bimbingan dari para pemuka agama, maka umat dapat dengan mudah memasuki jalan yang salah. Gereja Pantai Kosta di Indonesia perlu melakukan terobosan untuk terus memberikan pencerahan dan memberikan ketenangan bagi umat Kristen di ranah media sosial dan teknologi informasi digital. Jangan sampai banyak umat Kristen di Indonesia menjadi seperti anak yang hilang. Isi hatinya dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Ajaklah mereka untuk hidup dalam kerukunan dan dengan penuh rasa kasih di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya turut mengajak agar Gereja Pantai Kosta di Indonesia turut berperan aktif dalam gotong royong berskala besar yang kita butuhkan untuk mempercepat pemulihan Indonesia dari dampak pandemi COVID-19. Saya berharap dari musyawarah besar ini akan terjadi penguatan terhadap komitmen Gereja Pantai Kosta di Indonesia untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia dan dunia. Kita bersama-sama berdoa dan bekerja untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Direktur Urusan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Janus Pangaribuan, para pimpinan Majelis Daerah GPDI, Panitia Pelaksana Musyawarah Besar ke-34 GPDI yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berbahagia, dan peserta musyawarah besar GPDI yang berbahagia. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang seharusnya beliau akan hadir secara pribadi, tapi karena ada tugas yang lain sehingga beliau wakilkan kepada saya. Yang kedua, saya juga mohon maaf karena datang ke sini terlambat. Harusnya tadi jam 4 sore